Mohon maaf ganggu waktunya ya Pak ya. Ya. Perkenalkan, kami ini dari mahasiswa UNINDA, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, yang kebetulan ada tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk observasi dan wawancara langsung usaha yang sedang dijalankan Bapak ini. Kebetulan sesuai dengan usaha yang kita sedang dalami juga. Ya. Iya. Nah, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin kita ajukan. Boleh. Mengenai perusahaan Bapak ini. Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, nama usaha ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Nama usaha singkatannya bagaimana? Kepanjangan dari nama usaha. Kepanjangan dari KHS ya? Iya. KHS itu sebenarnya Kurnia Hari Sugito. Itu kakek, nama dari kakek singkatan jadinya. Kalau Kurnia Hari Sugito terlalu panjang, jadi kita ejaannya disingkat. Jadi KHS WOS gitu, kita klinik spesialis. Gitu sih. Terus usaha ini tuh mulai didirikan kapan Pak? Dan yang latar belakang pendirian usaha ini itu apa? Kita berdiri di 2016, pertama itu di Semarang. Kita tuh pertama bergeraknya cuma karpet doang, belum ada sofa, spring bed, toilet belum. Kita semuanya di karpet. Tapi sebelum itu kita tuh bikin pertanyaan juga, kebutuhan si masyarakatnya apa sih saat kita deli gitu. Ternyata ada permintaan untuk pencucian sofa, spring bed di Semarang itu. Jadi saking adanya permintaan, kita langsung hijrah 1 tahun kemudian ke Bogor. Jadi emang buka pertama kita di Semarang, langsung ke Bogor, kita kembangin semua produk modetnya jadinya gitu loh. Jadi emang pada awalnya itu emang lebih ke karpet doang, kita belum punya manajemen ya. Atau tahun kemudian baru kita bentuk manajemen dan kebutuhan pasarnya apa sih gitu loh. Mungkin dari awalnya udah bisa baca kebutuhan pasarnya dulu ya Pak. Iya, jadi kita tuh bukan bikin produk knowledge-nya dulu baru nyari market sebenarnya. Jadi dari market karpet itu yang ada permintaan. Jadi kita bikin produk knowledge seperti itu. Seperti fogging disinfektan itu kan ada produk knowledge itu di tahun kemarin. Ada kebutuhan pasar saat pandemi, kita baru muncul itu. Paling tepat emang melihat peluang pasar. Peluang dulu ya, pasarnya Pak. iya. Betul. Terus nih Pak, kan kalau misalnya menjalankan usaha itu kan pasti nggak yang langsung jalan aja gitu, pasti punya visi sama misi. Kalau visi dan misi dari perusahaan ini itu apa Pak? Visinya itu menjadikan perusahaan ini menjadi nomor 1 ya di Indonesia. Makanya di tahun ini kita pengembangan sudah ada 4 kota yang kita tuh buka cabang. Awalnya Jakarta itu nggak punya kantor kita. Orderan di Jakarta ngambil dari tim Bogor. Dari Bogor terus direct ke Jakarta. Jadi tahun ini kita buka cabang di Kelapa II, Jakarta Barat. Kita buka di Bekasi, kita buka di Bandung, dan bulan ini di Makassar. Kalau yang pusatnya sendiri itu Di Bogor sini. Di Bogor. Di Bogor ya ini. Jadi ini itu gedung 3 lantai ini terdiri dari cabang Bogor dan HO head office-nya. Gitu. Jadi manajemen di sini. Tapi di cabang-cabang ada area manajer ada juga gitu. Yang buat handle. Buat handle iya. Tapi untuk admin sales, untuk penentuan jadwal ya semua di sini. Jadi di cabang itu cuma operasional sama administrasi doang. Kepalanya di sini. Iya, semua di sini. Nah kan kalau misalnya mendirikan usaha ini kan Bapak tentunya sebelumnya udah punya tujuan yang jelas ya. Sebelum itu tujuan Bapak apa Pak mendirikan ini? Mendirikan ini mandat dari kakek Hari Sugito itu dulu gimana caranya membuka usaha yang menciptakan lapangan kerja cukup banyak itu sih. Jadi agar banyak orang-orang juga yang bisa bekerja sama kita. Total sekarang tuh SDM kita ada 72 SDM tersebar di 9 cabang. Alhamdulillah dengan itu mungkin almarhum juga bisa menangkap mandatnya. Kita tadinya SDM cuma 10, nambah terus makin tahun. Alhamdulillah masa pandemi juga kita malah masih hiring terus gitu. Sampai sekarang kita masih hiring. Itu kan alhamdulillah kita bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk pasar ya. Seperti itu sih visi juga. Tapi kalau dari 7 orang itu syarat untuk masuk perusahaan ini gimana? Kan terdiri dari beberapa divisi ya, dari kru, dari leader lapangan, dari SPV, area manager,
admin, digital marketing, marketing komunikasi, area manager gitu. Tergantung kebutuhan Kalau itu. dari perusahaan sendiri, yang paling penting itu Pak di bagian Bagian divisi development ya, yang terdiri dari area manager, ada supervisor, admin sales, marketing komunikasi, tim promotion, tim kreatif, itu yang menciptakan, mendevelop leads di sosial media. Kan kita biasanya emang 90% revenue online. Tapi gimana caranya tim promotion sama kreatif itu bisa menciptakan leads biar dikonvert sama admin. Itu yang utamanya sih. Jadi ada divisi sebelah itu divisi produksi. Nah itu bagian toolkit, chemical, sama di lapangannya pengerjaan. Jadi emang pencarian jadwal, pengembangan service knowledge, ataupun cabang ada divisi development, itu sih yang krusial. yang paling penting. Iya, sebenarnya kalau masalah pencucian kan kita bisa trainingin. Kita pun ada coaching 1 tahun 2 kali. Coaching untuk tim produksi gimana caranya mencuci sofa, spring bed gitu. Nggak cuma lewat internal tapi dari pihak vendor eksternal juga. Dan kita memberikan sertifikat pelatihan seperti itu kepada semua SDM. Terus berarti kalau misalnya ini kan rata-rata itu kan usaha saat ini itu kan ada menarik karyawannya itu dengan yang minimal 1 tahun berpengalaman. Betul. Kalau di sini ini mewajibkan atau tidak Pak? Tidak sih, kebetulan beberapa admin saya pun memiliki fresh graduate ya. Nah, kemarin beberapa saya hiring pun melihat pengalamannya belum ada. Kita pun mencoba gimana caranya memberi kesempatan kepada fresh graduate agar bisa berkembang gitu di sini. Nggak selalu punya pengalaman. Emang itu salah satu faktor pendukung. Tapi saat interview kalau chemistry-nya ada, komunikasinya 2 arah, kita pun bisa menjadi potensi kita diterima sih di sini. Iya, beberapa sini 50-50 sih, ada yang udah punya pengalaman, ada pun yang fresh graduate. Dan alhamdulillah yang fresh graduate itu di sini udah bekerjanya 2 sampai 3 tahun di sini. Udah cukup betah gitu. Kan di sini kan yang kita tahu itu kan awalnya kan untuk pencucian karpet aja. Ya. Tapi kalau untuk sekarang itu layanan jasa apa sih yang diberikan KHSUS kepada konsumen? Pertama ada pencucian sofa, kedua spring bed, ketiga toilet cleaning, terus jok mobil. Jok mobil ada ya kendaraan. Ada general cleaning, itu seperti go clean ya. Nah, itu per orang per jam hitungannya. Ada fogging, ada disinfektan, ada laundry, itu kan kewasinya. Di laundry ada karpet, bed cover, boneka, tapi kita nggak main di pakaian. Kita start tuh dari bed cover, boneka ke karpet gitu. Kalau shoes clean ada juga di sepatu, helm, topi, jaket, bel. Jadi core bisnisnya ada 3 sebenarnya. Ada laundry, shoes clean, sama washing. Washing itu yang lebih beratnya gitu. Jadi kita kalau yang washing itu home cleaning, pasti ke rumah. Kita nggak mau bisa bawa. Kalau laundry kan kita bisa pick up gitu. Begitupun shoes clean. Kita kalau shoes clean sistem istrinya pun ada di kontainer Bu. Ada di Bogor ada 3, Pamulang ada 1, di Semarang ada 1, dan di Jakarta bulan ini mau bikin 2. Jadi sistemnya kayak kios boba gitu, tapi laundry. Iya. Tapi buat simpen ngedropnya doang gitu. Mulai dari sepatu sampai karpet. Kalau sofa kita nggak bisa karena kalau ke rumah customer Langsung di tempat. langsung di tempat. Nah, biasanya nih Pak, kalau misalnya yang dikontrol ke rumah itu tim yang diutus buat kesana itu berapa orang Pak? 3 sampai 4 orang. Ya, jadi satu rumah itu bisa kita kirimkan tim 3 sampai 4 orang tergantung pencuciannya. Kecuali proyek ya. Kita pernah mengerjakan proyek seperti Prambors, Delta FM, USSP dan itu kan buildingnya 6 sampai 12 lantai. Kita biasanya pakai beberapa tim sih. Gitu. Itu untuk general cleaningnya kan nggak mungkin pakai satu tim dengan 3 sampai 4 orang. Tergantung luas area juga ya Betul, Pak ya. tergantung luas area. Tapi dari layanan jasa itu semua yang paling banyak di Top ya. Topnya ada di sofa sama spring bed sih. Itu top yang paling sering dipesan. Karena kalau dibanding kompetitor kita tuh kadang orang ada yang awam, dalam artian kita tuh nggak cuma sedot setungau doang, tapi kita tuh melondri si spring bed ataupun sofa tersebut. Dalam artian kita cuci, jadi noda juga hilang. Jadi nggak cuma sedot vakum tungau doang, tapi ada noda di sofa spring bed kita bisa hilang. Jadi all package lah gitu. Iya, general. Di masa pandemi ini kan perekonomian kan tentu
mengalami penurunan Pak ya. Ya. Terus ada beberapa usaha yang mengalami bangkrutan juga. Ya. Sebagaimana cara Bapak menanggapi masa pandemi ini Menanggapi ya dalam usahanya apa gimana? dalam usaha? Dalam usaha di KHS-nya apa usaha secara general di luarnya? Usaha Bicara perusahaan sih. Persaingan sesama jenis usahanya Dengan sih, Pak. kompetitor ya. Heeh. Kalau alhamdulillah di masa pandemi ini dari tahun 2020 kemarin di Maret ya kita emang sempat mengalami dampak yang artian gini. Sebenarnya pasar itu membutuhkan tapi banyak penahanan di jalan yang harus satu mobil sempat harus 3 orang. Terus masuk komplek harus Iya. ditahan dulu, terus kita sempat mengerjakan pakai APD lengkap timnya. Nah dari situ pernah juga tetangga-tetangga menanyakan takutnya sebagai oh rumah itu lagi COVID ya, seperti itu pun ada pengembangan di situ. Kita coba terus mencari formula gimana caranya pasarnya butuh tapi kadang-kadang di jalannya nggak boleh nih, kita harus 2 orang, kita bukan pengurangan SDM ataupun berhentikan ya, tapi turun ke lapangannya 1 sampai 2 orang gitu loh. Caranya gitu. Pengurangan pengiriman timnya. Iya betul. Jadi edukasi ke customer seperti itu. Karena kan di jalan maksimal harus 3 orang. Gitu. Paling nanti kalau kebutuhannya banyak kita ngirimnya 2 mobil berarti 6 orang. Seperti itu. Terus campaigns-nya dibanyakin. Kita biasanya kalau untuk B2B kan mengalami dampaknya besar nih seperti kafe-kafe ya, coffee shop, restoran misalnya. Kita tuh banyak kerjasama sama B2B. Gimana caranya mereka pun mendapatkan trustnya masyarakat. Kita campaignnya gini, ya udah kafe tersebut pakai jasa kita free diinspektan atau fogging, kita dokumentasi dari kedua belah pihak, kita naikin, kita boost di platform masing-masing, biar trust masyarakat dapat nih. Gitu sih caranya. Gimana caranya campaign aja di platform antara partner ataupun dari kitanya. berarti selama pandemi ini yang penting naikin kepercayaan lah Iya. yang paling pentingnya itu. Kita tim kita di swab, di vaksin, semua itu wajib. Semua Jadi itu kan harus didokumentasi. iya, dan kalaupun sampai saat ini kalau customer masih ingin menanyakan swabnya itu by request karena kan bisa cuma 2 sampai 3 hari ya. Misalkan saya pengen bukti antigen atau swabnya, kita bisa. Gitu nanti kita swab dulu timnya, baru kita nanti bawa Tapi suratnya. kalau untuk pricingnya itu kan selama pandemi itu kan banyak kan harus lebih dilengkapi kayak APD, terus harus ada rapid test dulu. Betul. Itu harga Tidak mempengaruhi harga Oh, konsumen. enggak. Itu kita yang cover. Oh, di cover perusahaan. Perusahaan. Iya. Jadi kita tidak bebankan kepada konsumen. Kita yang cover semua. Berarti emang sebelumnya udah ada dana saya kayak dana. PTKS ya. Iya. Kadang-kadang kalau dibebankan ke customer kan customer Berat juga ke berat customer. gitu. Mereka membutuhkan sangat banyak itu pas banyaknya orang baru isoman dari rumah sakit mau ke rumah gitu loh. Kita banyak banget orderan di disinfektan sih. Lagi naik. Oh, iya, iya. saat Iya, itu naik disinfektan banget. karena yang paling penting Betul. sekarang. Sebenarnya gimana caranya pasar itu sebenarnya mempengaruhi orderan di sini. Kemarin level PPKM level 4 kita banyak banget orderan di disinfektan karena paniknya si customer itu mempengaruhi orderannya. Saat PPKM turun, orang aku lihat banyak yang udah mulai liburan. Jadi mereka spend uangnya untuk bukan kebersihan dulu nih. Itu PR tim kita untuk gimana campaign-nya tetap berjalan. Mau PPKM level 1 kayak level 4 tetap mereka aware. Itu sih PR kita gimana caranya menanggapi masa pandemi ini. Jadi bukan karena pemerintah memberikan PPKM level naik gitu ya, siaga gimana gitu. Kita situ tim promosinya. Itu tugas marketing sales. Iya. Nah, sebelumnya waktu pas pertama kali Bapak membuat KHS ini, kalau boleh tahu modal awal membuat usaha ini kira-kira berapa? Modal awalnya kira-kira ya 20 juta kali ya. Untuk Oh. semua peralatan perlengkapan. Iya, 20 juta dengan SDM tuh pakai keluarga. Oh, iya kan namanya Iya. dari Masih kaki awal ya. usaha. Ya pakai sepupu, pakai Lebih ke keluarga. keluarga aja bisa keluarga gitu ya. Iya. Ya udah gimana caranya yuk sama sepupu sama siapa kita masih terjun sama-sama, kerjain sama-sama gitu loh. Gimana caranya kita bisa diskusi pas nganterin karpet kita diskusi Bu gimana kita melayani langsung. Kerjanya juga iya gitu sih
Jadi kayak lebih ke minta saran ke konsumen. Iya. Intinya kan kalau jasa kepuasan pelanggannya kan Iya. nomor satu ya. Itu sih. Dan maintenance sih. Jadi perusahaan yang tetap besar kan harus tetap butuh new customer ya agar tetap eksis. Tapi kita jangan sampai lupa menghandle customer yang tidak ada juga. Gitu sih. Terus dari awal pertama buka sampai sekarang nih Pak, apa ada orang lain yang berinvestasi di Ada. perusahaan ini? Itu sistem isi kita emang ada di franchise ya, investor. Tapi sistem dari kita, salah satu milik franchise kita tuh ada di Jakarta, Bekasi, Bandung dan Makassar. Dan cabang-cabang itu. Cabang itu ya? cabang-cabang itu milik investor dan selebihnya 5 cabang lain punya kita sendiri. Itu sistemnya emang kontrak cuma 3 tahun. Tapi bisa diperpanjang gitu. Bisa, kita bisa berpanjang, kita breakdown setelah 3 tahun di mana untuk ROI-nya walaupun oke, kita ada agreement baru paling. Kita 20 juta itu cuma untuk laundry sekedarnya doang. Gitu kadang-kadang manual pakai sikat gitu loh, kita jemur kan sekarang udah punya polisher untuk di lantai, untuk karpet, kita pun ada mesin jet spinner gitu loh untuk mengeringkan si laundrynya, karpetnya tuh. Terus nih Pak, kalau gaji dari setiap karyawan itu rentangnya berapa ke berapa, sama apakah ada fasilitas tertentu yang diberikan ke karyawan? Untuk gaji ya, untuk gaji tiap divisi beda-beda sih ya. Dari sekelas kru sampai sekelas manajer beda-beda. Jadi yang saya harus sampaikan yang ini Dari minimalnya berapa, maksimalnya berapa Pak? minimal ya, minimal di angka 2 juta. Tapi di luar ada insentif tambahan. Dalam artian ada di sini semua divisi punya achievement semua, tapi dengan goals yang beda-beda caranya. Yang terbesar ada di 8 juta. 2 sampai 8 juta. 2 sampai 8 juta. Dari total 70 Ya. karyawan. Hmm. Kalau sistem keuangan sendiri kayak kalau di sini gimana Pak? Keuangan gimana ya? Sistem keuangan jalurnya jalan keuangan perusahaan. Jalannya? Keluar masuknya. Kalau finance gitu. Iya, finance. Jadi kalau ada orderan, Iya. customer bisa cash ataupun via transfer. Gitu. Nah, kita udah punya pos juga. Nanti di situ bisa ditandain apa transfer atau Kan tunai. ada yang ada di tertera di pricingnya itu kan harga bersih lah dari perusahaan untuk customer. Itu nanti kalau yang keluar misalnya yang panggilan itu udah ada budgetnya atau belum Pak, untuk uang jalan? Operasional ya, kita pun ada operasional tiap tim udah dibudgetin tiap minggu dan tiap bulan untuk tol dan bensin Supaya tidak mengganggu over fiskos budget. ya. Jadi emang diplotin ini tiap bulan anggaran untuk chemical, untuk fiskos operasional tim di lapangan, untuk operasional manajemen, untuk operasional marketing gitu loh. Karena kan semuanya udah diplotin. Kita punya bottom-bottomnya. Untuk anggaran percetakan, untuk anggaran iklan udah ada semua. Semuanya udah dianggar-anggarin Sudah. setiap bulannya ya? Sudah tiap bulan udah ada anggaran. Terus nih Pak, dari pertama berdiri sampai sekarang punya cabang, itu kan kalau namanya usaha kan pasti ada pernah untung rugi Betul. gitu kan. Di perusahaan ini gimana tuh Pak? Pernah mengalami kerugian kah? Kerugian pernah itu fase di Maret 2020 Semenjak pandemi. pandemi pertama, bulan kedua Iya pasti awal-awalnya masih yang belum bisa menyesuaikan karena belum bisa masih menyesuaikan terbatas gitu, situasi gitu ya. terbatas sama Gerak pemerintah karena kita juga bukan tidak mensupport ya, tapi kan kebutuhan pasarnya kadang-kadang juga berbeda gitu di situ sih. Terus cara mengatasi hal itu kayak gimana Pak? Yang dilakukan pertama kali supaya gimana nih caranya keuntungannya naik lagi gitu loh. Campaign tentang gimana caranya gini deh, setiap orang punya budget untuk mengeluarkan tentang kebersihan beda-beda ya, termasuk orang nyuci mobil, nyuci motor itu spend money yang sudah kadang-kadang punya plotnya walaupun random, bukan nyuci motor atau mobil kapan aja. Nah tugas anak marketing gimana caranya campaign semua orang atau pasar itu diperbesar lagi spend uangnya buat kebersihan, tentang aware-nya, pedulinya tentang gitu sih. Dan kita pun memberikan benefit-benefit untuk customer kita, terutama yang member. Karena kita mempunyai sistem member card yang dimana nggak cuma diskonnya kita, tapi kita bekerja sama beberapa partnership seperti hotel, kafe, tempat pariwisata, salon, gitu. Jadi
satu member itu bisa digunakan di banyak tempat di semua cabang kita. Itu sih agar terjadinya repeat order. Iya, agar customer pun nggak cuma puas pakai di KS tapi dengan membernya KS bisa dipakai kemana-mana. Itu sih sistemnya. Terus kalau misalnya dia nggak punya member card nih Pak, tapi pemesanan dia itu misalnya maksimal melebihi biasa rata-rata itu ada diskon atau enggak Pak? Ada. Kalau kita di atas 4 juta ya, kita biasanya itu masuknya bukan reguler berarti project. Biasanya kita survei dulu dan itu biasanya ada negosiasi. Dan kita melakukan negosiasi kalau saat ada project-project seperti itu. Tapi mohon maaf Kak, sebelumnya kalau pertanyaan nggak sopan nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk keuntungan per bulannya sendiri bersihnya atau kotornya aja? Oh gitu ya. Per bulan ya? Iya. Semua cabang ya? Per bulan ada di 500. Ya, 500 sampai 800 juta. itu kotor atau Kotor. kotornya? Di Belum masa sama seperti gaji ini. gitu kan? Iya, belum sama gaji. 500 sampai 800 juta per bulan. Kalau untuk tiap bagian divisi-divisinya itu per orang, per divisi kira-kira berapa orang Pak? Per divisi ya? Iya, Ada 5 sampai 10 5 sampai 10. Yang paling banyak yang orang lapangannya atau head office gitu? lapangan. 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 Kalau Itu lapangan tadi lapangan. kira-kira kalau lapangan sendiri SDM-nya kira-kira ada berapa orang? Dari 70 itu kira-kira lapangan ada 40 sampai 45. Jadi lebih banyak eksekutor. Hampir 50%-nya Iya, ya? hampir 50% lebih. Terus Pak, kalau misalnya setiap tim itu dalam sehari itu cuma ngerjain satu tempat aja atau bisa lebih? Tergantung billingnya. Kita emang punya target per hari per tim. Jadi kalau misalkan targetnya cuma cukup untuk satu customer ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau satu customer billingnya kecil kita harus main quantity. Sampai 5 sampai 7 customer per hari satu tim kuat. Bisa. Iya. Jadi dilihat juga tergantung Tergantung revenue-nya. gitu Iya. ya. Tergantung kalaupun satu customer udah billingnya oke sih satu customer udah cukup. Tapi kalau billingnya cuma 200 atau 300 kan harus main quantity banyak. Jadi gimana caranya admin sales mengisi jadwal-jadwal tersebut. Supaya nggak bentrok ya. Iya. Kalau untuk yang orang lapangan sendiri itu waktunya sampai jam berapa gitu? Kita mulai dari jam 8 sampai jam 5. Kalau di luar jam 5 ada pengerjaan masuk lembur. Masuk lembur ya? Masuk lembur. Jadi banyak request customer pun yang mau mengerjakannya di atas jam 7 malam kan. Pas orangnya ada di rumah. Iya, seperti itu. Adapun yang lagi renovasi deadline beberapa hari pengen jalan ini pengen dibersihin kan butuh kita overtime. Gitu. Masuknya di lapangan nanti lembur. Kalau pengerjaan lewat dari jam 5 lembur, kalau pengerjaan mulai dari jam 4 tapi beres jam 7 malam itu nggak lembur. Tapi kalau request malam itu ada harga khusus atau Enggak, kita sama. Sama. Terus kalau misalnya penerapan libur itu bagaimana Pak? Untuk setiap cabang beda-beda sih. Kalau untuk cabang kan sebenarnya liburnya di hari Minggu. Karena di Bogor ini punya timnya 3 tim di produksinya. Jadi liburnya tuh sebenarnya nggak ada kalau untuk pasar, lebih ke gantian shift. Jadi kalau untuk di Bogor 7 hari. Untuk di HO sendiri untuk tim admin dan lain-lain liburnya cuma hari Minggu dan hari tanggal merah. itu admin yang office-nya ya Pak? Office ya, cuma hari Minggu dan tanggal merah hitungnya 6 Sabtu masuk tetap kan? masuk. Kalau Sabtu setengah hari atau full? Full. Ini tuh biasanya di luar dia ngapain Pak? Dia ada program kerja di kita tuh seperti merchant, dia mencari beberapa partnership, beberapa kerjasama sama B2B ataupun government. Gimana caranya? Biasanya marketing ini sama area manager tandem berdua. Misalkan Starbucks ya, Starbucks itu pasti area manager harapannya bisa nyuci di kita karena revenue ini ditarik. Tapi di sisi marketing, gimana caranya kita bisa bekerja sama untuk exposure, untuk customernya, untuk brand awareness gitu loh. Jadi beda goal sih antara area manager dan marketing komunikasinya ini. Itu sih kurang lebih. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Iya. Soalnya kita belum perkenalan dan sudah dinamanya masing-masing. Mana ya? Ya Pak, kalau misalnya pemasaran itu selain lewat Instagram itu lewat apa aja Pak? Kita Instagram. Di hari ini Pak kita mau buka juga di TikTok.
Dan YouTube. Kita emang sebenarnya beberapa platform udah ada, tapi kurang maintenance. Kita emang full di Instagram, tapi saya tadi udah meeting pagi dengan tim promosi sama kreatif. Buat saya pengen di TikTok pun lebih diupdate lagi tiap harinya. Karena memang sekarang juga kan Semuanya harus begitu ya. TikTok, YouTube, Iya. Sosial media ya. Sosial media benar-benar di situ. Jadi gimana harapannya di semua platform sih. Kalau secara offline-nya itu ada di beban area manager. Entah secara zonasi, radius, dia mau fake kemana, nyari revenue gitu sih. Karena targetnya beda nih, target anak admin sama area manager beda, online-nya beda, punya target, offline-nya punya target gitu. Jadi dari online offline balance lah. Kalau misalnya ini kan berarti kan kayak kalau online itu kan lewat media sosialnya. Kalau lewat offline itu kayak gimana Pak? Lewat offline biasanya si area manager datang ke beberapa B2B menawarkan untuk produk kita. Seperti di sini ada Oman Coffee, di situ coffee shop, dia nawarin area manager gimana caranya mau maintenance nyuci atau delivery, maintenance continue untuk kontrak 3 bulan sekali kayak sebulan sekali gitu sih caranya. Datang visit satu-satu caranya gitu, ataupun mendatangi customer yang udah lama. Kita ada program kerja, contohnya gedung kompleks. Misalkan di sini ada perumahan Nusa Indah. Dari database kita ada beberapa rumah yang di situ pernah nyuci. Terus kita adain program kerja gedung kompleks yang dimana kita bisa dikasih diskon 30-50% di saat itu untuk kompleks itu. Itu sih yang dilaksanakan offline oleh area manager. Gitu loh. Lebih program-program kerja seperti itu yang dilakukan oleh area manager. Misalkan sama tempat-tempat ibadah, kita ada namanya bersimpati, bersih tempat ibadah. Kita kan ada masjid, wihara, gereja. Itu kan bisa juga dari bagi kita. Karena mindsetnya gini, kalau sofa ada di mana sih? Di semua tempat punya sofa. Kasur semua tempat punya kasur, kecuali kafe ya. Hotel kita biasanya mainnya di bintang 3 ke bawah. 3 ke bawah sampai villa, sampai guest house kita main. Toilet semua tempat punya toilet. Jok mobil, kalau nggak rumahan di Tusi kita main di corporate seperti IndiHome, Telkom, dia kan punya mobil operasional. Itu kan mengurangi penurunan harga kalau mobilnya terawat. Itu gimana caranya penawarannya, approachingnya si area manager gitu. Fogging semuanya tempat bisa di fogging. Terus kita bisa sepatu kita, platform kita kerjasama sama beberapa komunitas seperti sepeda lipat, seperti anak basket. Kita juga suka support kegiatan itu. Jadi kita aktif juga sih kegiatan komunitas-komunitas. Kemarin juga ada anak sepeda lipat naik dari Tugu Puncak Bogor sampai Monas. Kita pun supportnya dalam artian butuh apa untuk itunya, campaign-nya untuk apa. Jadi ada beberapa tim marketing juga ikutan di komunitas itu yang terjun. Jadi nggak cuma support tapi terjun juga. Iya. Gitu. Jadi kayak dia tuh mempromosikan tapi lewat komunitas. Iya, lewat anak-anak sepak bola. Kalau kita kan pengen nyari sepatu di mana ya orang sering pakai sepatu, komunitasnya banyak. Iya. Kita terjun di situ. Anak futsal, anak main bola, anak jogging, Bogor Runner kan kita juga udah kerjasama sama Bogor Runner gitu. Kita biasanya bikin paketnya special price kalau yang udah MOU sama kita. Misalkan harga 40, kalau udah kerja sama kita setengah harga bisa untuk member-membernya gitu. Campaign-nya lewat offline dan online seperti itu. Di boost lewat Instagram, offline-nya anak marketing kerjasama sama beberapa komunitas gitu. Jadi di sini pun beberapa kali jadi titik kumpul anak sepeda kalau pagi, kalau di weekend. Jadi biasanya kita siapin sarapan seperti gorengan sama bihun. Nggak seberapa, tapi kan kita happy kalau kantor kita pagi-pagi rame, sepeda minimal mereka jadi exposure itu dapat nih OKS gitu loh. Apa sih? Mereka lebih tahu lagi gitu. Kita cuma modal gorengan, bihun, sambal, anak titik kumpul di sini di bawah sepedahan karena kan ini jalur sepedahan semua sampai ke atas puncak. Iya. Terus kalau jangkauan pelayanan nih Pak, itu masih di Jabodetabek aja atau ada di luar Jabodetabek? Selagi ada cabang kita kan Jabodetabek, Semarang, Jogja, Bandung, Makassar yang tanggal 20 bakal opening. Insya Allah kalau nggak ada hambatan lagi Surabaya. Gitu. Rencana kalau expand luar Pulau Jawa di tahun depan kali ya. Beberapa nomor juga hari ini ada yang masuk pengen di tadi dapat ke saya Kalimantan sama di Medan. Hari ini dapatnya.
Tapi sebenarnya nih Pak, di awal ada nggak sih Pak bayangan kayak buat harus bisa nih membagi ke seluruh Indonesia? Masih ada. Ada karena potensinya ini nggak cuma saat ini doang, Potensinya makin potensinya besar. Gimana kaum urban apalagi di Jakarta yang mobilitasnya tinggi nggak sempat tuh untuk bersih-bersih. Apalagi kita punya paket drum cleaning yang lebih murah daripada ini loh, pembantu atau lebih murah. Kita udah bisa datang tiap hari, mainnya beberapa jam itu bisa price-nya 1 sampai 1,5, bisa 2 juga tergantung dia mau custom paket seperti apa. Chemical dari kita, alat dari kita, dan gitu sih. banyak dari perkembangan zamannya ya. Perkembangan zaman gitu loh. Kan anak muda zaman sekarang kan makin Betul. Di apartemen, anak muda rumah tangga sekarang lebih baru. banyak apartemen, perumahan-perumahan baru juga kan walaupun rumah tangga baru yang masih Betul. muda juga sibuk kerja dua-duanya. Kita pun banyak kerjasama sama developer juga sih. Karena kan untuk rumah baru jadi ya untuk serah terima kunci kan biasanya kalau tukang atau kontraktor itu tidak membersihkan secara menyeluruh sampai benar-benar debunya nggak ada. Paling puing-puingnya dong udah nggak ada, tapi debu masih ada. Kita kerjasama tuh sama developer seperti itu. Jadi secara offline-nya tuh caranya seperti itu, harus tahu nih pengembangan developernya udah sampai mana sih, di mana aja yang lagi membuka lahan baru untuk dibangun. Nah, serah terima kuncinya kita masuk di situ. Atau kita bikin paket misalkan ini beli rumah di Raja Maya harga 500 juta, udah include free pembersihan selama 6 bulan misalkan gitu. Kan nggak mungkin mereka mengaping lagi harganya, tapi gimana caranya mereka mengurangi marginnya agar masuk ke kita tapi bargaining jadi bagus di mata pasar. Seperti itu sih, itu ide-ide yang anak-anak marketing harus bisa approaching. Itu. Kita pun ada sistem bisnis agen. Kita pun ada banyak dibantu revenue oleh agensi. Jadi agen ini kayak freelance marketing, tapi kita sharing profit fee hasilnya. Kalau misalkan mbaknya jadi agen di kami, tapi mbaknya nggak punya store nggak apa-apa, mbaknya cukup untuk lewat networking yang dipunya, tawar-tawarin ke teman, closing, jadwalin ke admin, nanti billingnya 30% milik mbak. Misalkan masnya nyuci 1 juta di mbak, 30%-nya milik mbak. Sistem agennya gitu. Kalau mbaknya punya tempat, saya punya tempat mas di rumah, lumayan punya lahan, ya udah kita siapin marketing toolnya, banner, nota, jadi untuk ngedropin barang-barang roti bisa nanti kita yang pick up seperti itu. Kadang cuman misalnya cuman numpang Tempat Iya, tempat lo buat di drop, nanti kita yang pick up dari ke situ. Nanti Isinya juga tim tim kami, iya, jadi 70% ke kami karena kan kami harus gaji, operasional, chemical dan lain-lain. Kita kasih 30% marginnya untuk para agen. Itu sih. Nah, yang 30%-nya itu tuh diperolehnya itu setiap Bulan, setiap tanggal 10. Nanti kita breakdown antara agen sama adminnya, nanti ditransfer sama finance setiap tanggal 10. Fee-nya berapa customer atau bulannya, revenue-nya berapa. semuanya rata Jadi, ya. iya. Berarti jatuhnya dia kayak investasi tapi dia nggak perlu ngeluarin modal, cukup tempat aja gitu ya. Pakai modal sih sebenarnya 2 juta. Cukup Modal kecil dong. awal aja ya. Cukup kecil 2 juta, kita kontrak 1 tahun. Dan saya lihat beberapa agen yang kita kerjasama 1 sampai 2 bulan udah BEP atau balik modal. Berarti mereka punya 10 bulan ke depan untuk profit. Tapi tergantung mereka bisa bekerja keras apa enggak dong. Iya. Semakin mereka bekerja keras, revenue makin banyak nih. Nanti kita ajarin juga caranya gimana untuk jadi marketing nawarin ke B2C, B2B. Kalau secara wah pasar 110 udah habis nih, gimana caranya? Gue pengen dah offline-nya Cat, dibantuin nanti sama SVP kita. Nah kalau misalkan udah mainnya B2B, kadang-kadang mentok jadi agen itu ngitung manpower yang dibutuhin. Kan bingung, nanti kita siapin supervisor untuk menghitung. Oh sekarang billingnya segini, kasih agennya harus follow up sampai closing. Kita bantu penawarannya, dibantu. Kita tuh gak melepas dan ada visit setiap 1 bulan sekali ke semua agen dari tim kita untuk menanyakan kesulitannya gimana sih, ya pengalamannya. Terus kalau misalnya kayak yang investor dalam bentuk uang gitu Pak, itu keuntungannya berapa dan itu tuh sistemnya per bulan atau bagaimana? Kita kontrak 3 tahun, pembagiannya 80-20. 80 investor, 20% kita. Sistem semua dari kita. Jadi semua cuma nginvestin uang, tapi yang harus disediain ruko, mobil,
motor sama interiornya gitu. Semua SDM dari kita, tool semua dari kita, dari uang kas gitu. Dari biaya di awal itu udah termasuk tool semuanya. Kontrak 3 tahun. 80-20 Itu pembagian 80-20-nya itu Per bulan. Per bulan. per bulan. Iya. Sebelumnya terima kasih waktunya Sama-sama. Kak. Maaf kalau misalnya ganggu. Gak apa-apa, senang sering-sering sharing di sini. Kalau untuk bisnis, siapa tahu mau kenal sama tim-tim di sini, nanti aku juga bisa kenalin kok. Aku juga senang ngobrol orangnya sebenarnya.